Tetapi teman-teman sejauh ini HMPPG PAUD sudah sangat bahkan terlalu membantu mahasiswa-mahasiswa PG PAUD karena saya merasakan sendiri itu teman-teman. Saya waktu itu mau mengikuti ajang putra-putri dan HMPPG PAUD itu menyediakan komunitas untuk itu. Jadi saya merasa sangat terbantu dan diwadahi. Dan untuk fokus ke HMPPG PAUD sendiri ke depannya, semoga HMPPG PAUD lebih bisa mengembangkan bakat dan minat mahasiswa di jurusan PG PAUD, menghadiri berbagai macam komunitas, ataupun bisa mengambil guru-guru dari luar untuk mengajar mahasiswa sendiri. Jadi fokusnya lebih ke mengembangkan potensi-potensi yang ada di jurusan PG PAUD, bukan hanya potensi akademik, tetapi juga non-akademik. Di sana PAUD, di sini PAUD, di mana-mana ada Sobat PAUD, Harsa. Halo Sobat PAUD, kembali lagi bersama kami di Outcast PAUD Podcast. Jangan bosan-bosan jika bertemu dengan saya lagi. Perkenalkan, nama saya Enis Fadilah yang akan menjadi podcaster kali ini. Di sini saya tidak sendirian teman-teman, karena di sini saya sudah ditemani dengan Kak Rizka, si cantik yang bertalenta, Putri FIP 2023. Boleh sama teman-temannya dulu, Kak? Halo Sobat PAUD, perkenalkan nama saya Nur Mahera Sari. Saya sering dipanggil Rizka, saya adalah mahasiswa semester 4 di jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Surabaya. Oke, jadi Sobat-Sobat PAUD, apa sudah ada yang kenal atau bahkan belum kenal? Parah sih kalau belum kenal dengan Putri FIP 2023 ini. Oke, bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Terutama di musim yang tanpa bisa kita ramal ya, Mbak. Yang musim tiba-tiba hujan, tiba-tiba tanpa ada kepastian, betul gak nih? Pada topik pembahasan kali ini di podcaster episode ke-16, kita akan membahas banyak sekali seputar PG PAUD, seputar komunitas yang akan kita kupas bersama Putri FIP 2023. Kita mulai pada pertanyaan pertama ya Mbak Rizka. Mungkin teman-teman semua banyak yang masih penasaran dengan Mbak Rizka yang berada di tengah-tengah kita di Prodi PG PAUD. Apa alasan Mbak Rizka untuk masuk di Prodi PG PAUD ini? Mungkin dari jawaban Mbak Rizka nanti dapat dijadikan pegangan untuk teman-teman yang masih di semester awal, seperti saya yang masih masuk karena paksaan orang tua, atau gitu. Untuk sahabat-sahabat PAUD yang nantinya akan join di tengah-tengah kita untuk menjadi keluarga besar Prodi PG PAUD. Boleh langsung dijawab Mbak Rizka. Ya, terima kasih pertanyaannya. Teman-teman, sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan nama, sekarang saya ingin menjelaskan asal saya. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur, NTT teman-teman. Di provinsi saya itu masih banyak anak yang tidak menyentuh pendidikan anak usia dini. Dan jikalau menyentuh pendidikan anak usia dini, guru pada pendidikan anak usia dini itu maksimal adalah tamatan SMA, bukan S1 jurusan PG PAUD. Dari SMP, saya sangat tertarik dengan dunia anak. Makanya, waktu itu saya memiliki cita-cita untuk menjadi psikolog anak dari SMP. Setelah masuk SMA, saya mulai berpikir bahwa tidak semua orang tua itu menyadari bahwa anak itu memiliki masalah. Betul. Sehingga mereka tidak menyadari untuk, kayaknya anak saya perlu dibawa ke psikolog deh. Jadi saya berpikir, pekerjaan apa atau profesi apa yang bisa membuat orang tua itu pasti mengantarkan anaknya ke tempat itu. Bukan karena anaknya ada masalah, tetapi memang tempat itu penting bagi anak. Sehingga saya mulai men-searching di Instagram, di Google waktu itu pekerjaan apa yang sekiranya masih masuk ke dalam lingkup dunia anak. Dan akhirnya saya dapat PAUD, pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Karena di sini orang tua pasti akan mengantarkan anaknya di PAUD. Mau anaknya punya masalah tentang mental ataupun tidak, pasti akan diantarkan di situ. Jadi saya bisa membantu
anak itu secara langsung sebagai guru PAUD. Maka dari itu saya sempat searching juga di Google universitas dengan jurusan PG PAUD akreditasi A. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman semua nih yang masuk jurusan PG PAUD karena paksaan orang tua, atau mungkin masuk di pilihan kedua, atau mungkin mau masuk ke psikologi tapi tidak diterima jadi masuk ke PG PAUD, mungkin berbeda dengan saya. Karena saya ikut jalur SNMPTN waktu itu, pilihan saya cuma satu, teman-teman, PG PAUD UNESA. Saya tidak memasukkan pilihan kedua karena memang saya berniat sekali untuk menjadi guru PAUD. Alhamdulillahirrabbilalamin, waktu itu juga keterima di PAUD UNESA jalur SNMPTN. Saya merasa sangat mulus jalan saya, tapi waktu itu saya sempat berdoa, teman-teman. Saya dari jurusan IPA, waktu itu teman-teman saya semuanya mengambil jurusan yang tidak jauh dari jurusan IPA, seperti kesehatan atau mungkin biologi murni, yang dekat-dekat dengan jurusan IPA. Maka itu saya minder, saya sempat berdoa, ya Allah, kalau semisal saya masuk PG PAUD, berarti saya memang rezeki saya memang ditakdirkan untuk menjadi seorang guru PAUD. Tapi kalau SNMPTN saya tidak masuk di PG PAUD, saya SBMPTN akan mengambil kesehatan. Itu dosa, dan alhamdulillah Allah bilangnya masuk ke SNMPTN PG PAUD. Jadi saya merasa kalau Allah menyetujui saya menjadi seorang guru PAUD. Masya Allah. Dari apa yang sudah dijelaskan Kak Rizka, mohon maaf karena saya panggilnya agak campur dari Mbak Rizka ke Kak Rizka. Gak apa-apa, santai. Karena untuk kita bisa lebih akrab lagi aja ya Kak, udah di sharing diskusi kali ini. Oke, untuk teman-teman, dari alasan Mbak Rizka untuk dapat bergabung di PG PAUD ini, tentunya memang dari awal sudah berniat untuk berkecimpung di dunia pendidikan. Akan tetapi teman-teman, sama halnya ketika kita ingin adanya suatu perubahan, kita tidak hanya bisa dengan cara membayangkan, akan tetapi kita dapat mewujudkan suatu perubahan itu dengan adanya pergerakan. Setelah Mbak Rizka bercerita tentang alasan untuk masuk ke PG PAUD, sebenarnya dari sisi keluarga apa langsung mendukung dari keputusan Mbak Rizka, atau yang seperti Mbak Rizka jelaskan sebelumnya kan Mbak Rizka memang dari jurusan IPA ya, sangat bertolak belakang dengan prodi PG PAUD. Jadi apa mungkin ada tantangan dari sisi keluarga untuk barangkali keluarga Mbak Rizka itu menginginkan untuk di kesehatan ataukah linjur di yang lain selain prodi PG PAUD? Kalau untuk keluarga, alhamdulillahirrabbilalamin, saya itu terlahir dari keluarga yang mindsetnya terbuka. Mereka akan menerima semua pendapat kita, yang penting pendapat kita tuh masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi waktu itu sebelum saya memilih jurusan, saya disidang oleh ayah ibu saya. Mereka memaparkan beberapa jurusan yang menurut mereka satu lintasan dengan jurusan IPA. Jadi mereka ada kedokteran, ada farmasi, segala macam mereka paparkan. Kayak kalau kamu ikut jurusan ini, kamu akan jadi ini, segala macam mereka paparkan tentang itu. Terus kata ibu saya waktu itu, kamu mau apa? Terus saya jawab, saya mau jadi guru PAUD. Ayah saya bertanya, kenapa? Kasih beberapa alasan konkret. Terus saya jelaskan alasan tadi, beberapa alasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus ibu saya cuman, boleh tanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Ibu saya gitu, cuman ayah saya mungkin agak sedikit tidak terlalu menyetujui. Karena ya kita tidak bisa mengubah stigma masyarakat kalau jurusan PG PAUD mungkin dianggap rendah seperti itu. Jadi saya tidak menyalahkan ayah saya, tetapi saya berusaha setelah saya masuk jurusan ini, saya berusaha untuk menunjukkan ke ayah saya bahwa PG PAUD tidak serendah itu. PG PAUD bukan hanya orientasinya menjadi guru PAUD. Guru PAUD pun sangat bermanfaat menurut saya. Maka dari itu juga mungkin menjadi salah satu alasan saya kenapa mengikuti ajang Putra Putri, karena saya ingin menunjukkan ke ayah saya kalau jurusan PG PAUD tuh tidak hanya bisa nyanyi-nyanyi dan juga tepuk-tepuk. Wah, bagus sekali. Untuk teman-teman semua, jangan sampai ada yang dijeda pada diskusi kali ini karena sangat menarik. Bukan hanya kita berbincang mengenai pengalaman tentang Mbak Rizka yang mulai meniti potensinya dari prodi PG PAUD, akan tapi bisa sampai
menggoreskan nama yang baik di Prodi PG PAUD melalui putra-putri FIP. Jadi dengan adanya ini teman-teman dapat melihat lebih luas lagi bahwa Prodi PG PAUD itu tidak hanya sembarang prodi yang bisa dilihat sebelah mata oleh pandangan masyarakat. Akan tetapi kita dan juga sobat-sobat PAUD semua bisa mengubah pikiran tersebut dengan dapat kita membuktikan secara langsung. Oke Mbak Rizka, kita next pada pertanyaan selanjutnya. Apa yang dapat Mbak Rizka lihat sebagai fokus utama untuk HMP PG PAUD ke depannya? Oke. Kalau untuk HMP PG PAUD sendiri, karena saya mahasiswa biasa yang tidak tergabung dalam HMP, jadi mungkin hanya bisa mengkritik ya. Karena saya tidak masuk nih ke dalam HMP, jadi saya tidak terlalu mengerti bagaimana mekanisme pekerjaan di dalam HMP sendiri. Tetapi teman-teman sejauh ini HMP PG PAUD sudah sangat bahkan terlalu membantu mahasiswa-mahasiswa PG PAUD karena saya merasakan sendiri itu teman-teman. Saya waktu itu mau mengikuti ajang putra-putri dan HMP PG PAUD itu menyediakan komunitas untuk itu. Jadi saya merasa sangat terbantu dan diwadahi. Dan untuk fokus ke HMP PG PAUD sendiri ke depannya, semoga HMP PG PAUD lebih bisa mengembangkan bakat dan minat mahasiswa di jurusan PG PAUD, menghadiri berbagai macam komunitas ataupun bisa mengambil guru-guru dari luar untuk mengajar mahasiswa sendiri. Jadi fokusnya lebih ke mengembangkan potensi-potensi yang ada di jurusan PG PAUD, bukan hanya potensi akademik tetapi juga non-akademik. Oke, dari pandangan Mbak Rizka untuk HMP PG PAUD. Dari berbagai pandangan orang itu jelas berbeda ya Mbak Rizka. Akan tetapi untuk setiap organisasi, komunitas, ataupun sebuah paguyuban yang akan kita masuk ke dalam situ, kita nantinya akan merasakan plus minus, senang, sedih, apapun itu. Akan tetapi, terlebih dari semua itu, kita dalam suatu organisasi tersebut, kita akan mendapat banyak sekali. Bukan hanya relasi pertemanan, relasi pengetahuan, serta relasi banyak sekali relasi-relasi yang dapat kita ambil dari organisasi, komunitas, paguyuban tersebut. Untuk Sobat PAUD sekalian, ketika nanti kalian sudah masuk di Prodi PG PAUD, akan kami tunggu di HMP PG PAUD juga ya, jangan lupa. Oke Mbak Rizka sudah masuk di 2 pertanyaan. Untuk di pertanyaan ketiga, saya ingin lebih tahu bagaimana pandangan Mbak Rizka mengenai organisasi, komunitas, apapun itu yang notabene tidak bersifat individualis dalam artian kita bersosial. Dalam konteks sosial, tentunya kita akan menghadapi dengan yang namanya banyak orang. Kita akan menghadapi si A, si B, si C, bagaimana orang itu cara berpikir, orang itu bertindak, dan berbagai macam. Menurut Kak Rizka nih, bagaimana cara menghadapi karakter manusia yang berbeda-beda dalam suatu komunitas atau organisasi tersebut? Kalau ditanya ke saya, bagaimana cara saya untuk menghadapi karakter-karakter manusia yang saya rasa begitu kompleks ya. Mungkin karena pada dasarnya saya tidak terlalu banyak bicara, jadi hal pertama yang bisa saya anjurkan adalah kenali dulu macam-macam sifat orang, teman-teman. Jika kalian baru saja masuk ke suatu komunitas, organisasi, ataupun paguyuban, usahakan kalian harus bisa mengenal lingkungan kalian. Semisal, si A ini ternyata gini-gini ya, dia mau diperlakukan seperti ini, si B pun seperti ini. Jadi, komunikasi yang kita bangun itu sesuai sama apa yang mereka inginkan gitu. Jadi, pas tepat sasaran. Seperti itu. Oke, berarti, tapi Kak, sebelum kita mengenali diri orang lain, tentunya kita harus lebih pandai dulu mengenali diri kita sendiri. Menurut Kakak, apa ya cara yang dapat kita lakukan untuk dapat kita kenal terlebih dahulu nih, oh bagaimana diriku ini, bagaimana ketika aku nanti dapat bergabung di sosial orang lain yang nantinya kita dapat beradaptasi dengan orang lain dan kita dapat
kita dapat mengkaitkan diri kita dengan orang lain itu sesuai dengan konteks dan situasinya. Oke. Kalau aku dalam kondisi apapun tuh teman-teman selalu utamakan ketenangan. Kita harus bisa tenang dulu biar kita tuh bisa tahu apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Kalau misal kita belum tenang, kita kadang, aduh gimana ya, dia mikir apa ya tentang kita ngomongnya salah atau gimana. Tapi kalau misalnya kita sudah tenang, apapun kondisinya, apapun masalahnya, kita bisa nih berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Berbicara tentang ketenangan teman-teman, ketika teman-teman melihat dari face-nya Mbak Rizka ini, sudah mencerminkan banget bahwa beliau itu tipikal orang yang tenang. Dan ketika ada di dekatnya, akan terasa positif sekali. Jadi ketika kita melihatnya, ini senyum apa ubin masjid, kok manis banget. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di awal kan sudah saya sampaikan bahwa Mbak Rizka ini adalah Putri FIP 2024. Bagi teman-teman yang penasaran atau yang sudah tahu apa sih Putri FIP 2023 itu, dan nantinya teman-teman dapat menggali informasi lebih lanjut. Sebelum sejauh itu, teman-teman akan dapat suatu pengalaman dari Mbak Rizka dari awal bagaimana rasanya sih dinobatkan jadi Putri FIP 2023 dan dalam masa periode ini menjalankan sebagai Putri FIP 2023 itu seperti apa? Kalau ditanya perasaan pas pertama kali dinobatkan sebagai Putri FIP, itu kaget teman-teman. Sama ada sedikit rasa tidak menerima dalam hati. Kenapa? Karena dari awal sudah merasa kalau kayaknya nggak pantas kalau harus menang. Dari awal memang suka insecurean anaknya, jadi kurang merasa kalau kayaknya bakal menang deh. Tapi sudah beruntung sekali harus masuk 6 besar. Jadi pas waktu dikasih pengumuman masuk 6 besar tuh rasanya sudah lega. Yang penting udah jadi Putri FIP gitu. Mau juara 1, juara 2, apa juara 3, ya sudah terlepas dari itu sudah masuk ke Putri FIP. Karena emang dari awal yang tadi sudah saya jelaskan, saya ingin masuk ke dunia public speaking, MC, seperti itu. Jadi pas pertama kali dinobatkan, itu kaget, agak sedikit menolak dan juga merasa beban. Karena menurut saya, itu adalah gelar yang susah untuk bukan dipertahankan, lebih ke kayak biar mencerminkan kita itu adalah seorang putri. Karena mungkin masyarakat, mahasiswa-mahasiswa sekitar tuh kayak merasa putri itu adalah seorang yang baik banget, orang yang selalu positif, yang selalu bahagia, padahal itu enggak, teman-teman. Jadi menurutku ada beban tersendiri untuk mengemban gelar tersebut. Oke, semoga di masa periode menjadi Putri FIP 2023 ini, Kak Rizka dapat menjadi seorang motivator bagi the next Putri FIP 2024. Dan saya harap dari Prodi PG PAUD lagi ya, yang akan jadi the next Putri FIP 2024. Untuk jadi Putri FIP itu berarti harus berpasangan ya Kak? Maksudnya ada cowok, ada cewek, Iya, ada cowok. Dan itu dulu Kak Rizka ada pasangannya dari prodi apa? Apakah dari prodi PGPAUD juga? Enggak, waktu itu untuk pasangan, waktu masih seleksi, itu belum ada pasangan sama sekali. Nah, dipasangkan itu waktu sudah lolos menjadi 6 besar. Pas masuk karantina, kita dipilih pasangan sesuai dengan tinggi badan teman-teman waktu itu. Saya adalah putri yang paling pendek, jadi saya mendapat nomor urut 12 dan pasangan saya waktu itu Putra Raffi dari jurusan bimbingan dan konseling. Oh, dari BK. Jadi ketika digandengkan dengan seseorang yang mungkin notabene belum dekat atau sebelumnya sudah dekat sama yang anak BK. Ternyata kita baru tahu, ternyata kita tuh sekelompok pas PKKMB. Oh, berarti memang awalnya itu sudah pernah tahu, akan tetapi lama terpisah terus digandengkan dalam suatu acara. Oke, berarti kan ini dijadikan satu dalam kondisi yang mengharuskan kita dapat beradaptasi dengan yang namanya emosi, karakter seseorang. Dan di situ, terlebih dari situ, tentunya banyak dong Kak, apa ya,
jenis-jenis atau macam-macam karakter dari putra-putri FIP itu seperti apa? Bagaimana Kak Rizka dalam menghadapi atau mengelola emosi Kak Rizka untuk berbagai macam karakter dari putra-putri FIP? Makanya itu termasuk challenge ke diri sendiri ya. Karena aku sendiri orang yang rada sukar membaur dengan orang. Jadi ketika pertama kali terpilih jadi finalis, itu malamnya langsung overthinking. Gimana ya besok aku ngomongnya? Aku ngobrolnya mulai pakai kalimat apa ya? Atau ngobrolin tentang hal apa ya? Tetapi pas besok masuk karantina, itu ternyata putra-putri yang lain itu sangat menyenangkan. Mereka justru yang merangkul lebih awal. Kayak mereka yang bertanya apa kabarnya, terus dari jurusan apa, dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat tidak terlalu merasa berat selama karantina. Dan kalau ditanya bagaimana cara menghadapi sifat putra-putri itu yang berbeda-beda tadi, aku tuh suka tulis notes di malam-malam. Jadi malam-malam sebelum tidur itu suka nulis, hari ini aku ngapain aja yang buat aku ngerasa nggak enak sama orang lain. Oh ini, jadi aku tuangkan semua perasaannya, biar nggak ada beban lagi dulu dalam diri, terus baru dikoreksi. Oh ternyata jangan gini ya, kalau kita ngomong kayak gini ke orang, nanti mungkin dia akan merasa seperti ini, berpandangan seperti ini. Oke, berarti sama halnya dengan ketika kita membuat plan, tapi ini berbeda. Sama ketika kita menuangkan apa yang kita rasakan melewati dengan presentasi pengalaman yang nantinya akan dapat dijadikan evaluasi ke depannya. Oke, setelah kita melewati beberapa pertanyaan nih Kak, saya ingin mengajukan pertanyaan satu untuk tanda sebagai akhir dari perbincangan kali ini. Untuk harapan Kak Rizka mengenai HMP ke depannya dan untuk bagaimana HMP ini dapat menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau harapan aku sendiri untuk himpunan mahasiswa prodi, khususnya prodi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, semoga kedepannya bisa lebih merangkul lagi semua mahasiswa, mau dari bagian atau dari tingkat manapun, semuanya dirangkul, mau dari angkatan 2023, 2022, 2021, semuanya dirangkul, jadi kita berasa bahwa kita adalah satu keluarga. Kita harus bersama-sama memajukan jurusan kita, dan semoga HMP PG PAUD lebih bisa untuk mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa berbakat PG PAUD, karena aku yakin banget mahasiswa PG PAUD itu sangat multi talent. Mereka bukan hanya bisa tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, dan mengajar, mereka bisa lebih daripada itu. Oke, terima kasih untuk tips, saran, dan juga pengalaman yang sudah diberikan Kak Rizka untuk Sobat PAUD sekalian. Untuk saran ataupun tips akan kami simpan rapat-rapat dan akan kami jadikan pegangan untuk di kedepannya. Halo Sobat PAUD, apakah masih stay di sini? Oke, menarik sekali bukan topik pembahasan kali ini. Terima kasih untuk Sobat PAUD yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast di episode ke-16 kali ini. Semoga perbincangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya dengan saya Enis Fadila dan saya Rizka. Kalau ketemu jangan lupa disapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat PAUD.